kita keabsahan dari sholat Betapa kita ya. Allah tuh innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh suka orang yang suci dan mensucikan diri, bersih. Allah tuh suci, tidak menerima kalau yang suci-suci. Iya, ya. Kesimpulan deh sedikit aja, Bang. Nggak saya lagi mikir nih kalau orang punya mesin cuci itu bagaimana ya kalau tiba-tiba di dalamnya sudah kena najis ya? Iya, Itu segala kena pakaian, najis. semua pakaiannya kena. Waduh, tapi Ya, ya itulah kita harus berhati-hati tadi ya. Harus berhati-hati. Kok kagak kan Emang najisnya kemana-mana? Ngerti nggak najis apaan? Gak tahu, tapi orang-orang banyak bilang gitu di lagu aja ada tuh. Lagu Mendadak Dangdut sama Titi Kamal gini yang, "Neng ikut abang dangdutan yuk, najis lu," gitu. Emang najis itu apaan sih, Bang? Itu najis yang udah salah kaprah itu yang begitu. Sama kayak sirik lu. Oh iya, gitu, sirik lu. Iya. Beda itu sirik yang dimaksud di bahasa sehari-hari itu maksudnya kan iri. Sirik iri Tapi padahal kalau sirik dalam tauhid kan menyekutukan Allah. syirik. Oh iya bener. Najis juga gitu ya? Sama nih kadang-kadang persepsinya orang kan selalu tidak sama dengan syariah yang sesungguhnya gitu loh. Nah, berarti najis sendiri definisinya itu apa Nah. sebetulnya? Jadi biasanya para ulama itu melihat sebuah kata dari dua sisi. Aha. Pertama dari segi bahasa. Ya. Najis, najasah. Najasah artinya kotoran. Kotoran. Kayak ini nih ayam kita nih si jago. Pokoknya Ngeluarin kotoran, kotoran itu tuh, umum ngeluarin pokoknya. najis, najasa itu. Setiap yang namanya kotoran disebutnya najas. Dari najasa. secara bahasa. Secara bahasa. Ah. Secara etimologis. Ini kerennya. etimologis. Ya. Kedua secara syariat Syariat, atau secara terminologis istilah segala sesuatu yang bisa mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Berarti bahaya dong ya? Iya. Berarti kita harus hati-hati dong. Jadi harus kalau mengetahui orang, najisnya. ya maaf kata, orang itu nggak peduli, nggak ambil pusing masalah najis, biar khusyuknya bagaimana juga. Nggak Kalau sah sholatnya. ya kan kalau najis nggak sah sholatnya. Berarti kalau tadi saya tuh jalan di kampung gitu hati-hati takut kena najis. Ya jangan berlebihan juga, itu namanya paranoid. Emang Parno macam-macam juga. najis itu apaan, Bang? Ya jadi itu secara bahasa udah tahu ya. Jadi ada Iya. kotoran, Segala sesuatu yang salah satu yang mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Iya. Secara umum, baik berbagai mazhab, ini kan soalnya kalau bicara ini najis masuk dalam kaitan masalah fikih nih. Fikih itu kan ada 4 nih mazhabnya, mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Iya. Di mana setiap ulama punya perbedaan. Tetapi secara umum, yang namanya najis itu ada 6. Belum bicara jenis, secara umum. 1, bangkai, Bangkai najis. darah, Darah. nanah, anjing dan babi, dan segala turunannya. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul apa? Dubur tahu kubul apa? Dubur belakang, Ya kubul. depan. Oh, kubul. Iya. Nggak usah didefinisikan lagi, udah ngerti kan lu? Iya. Satu lagi. Kemudian yang keenam adalah tadi apa tuh ya? Ulangi ya, ngetes nih. Ngetes gitu. Darah, nanah, Bangkai dulu. bangkai, darah, nanah, anjing dan babi dan teman-temannya, sesuatu yang keluar dari dubur maupun Kubul atau atau dubur. dubur. Terus lagi? Satu anggota badan dari binatang yang disembelih, ya, tapi dia masih hidup. Kita belum bicara jenisnya. Iya. Secara umum 6 tadi. Itu aja. Bang. Tetapi yang namanya bangkai tidak termasuk ikan, Karena dia hidup di laut. belalang, Belalang. termasuk manusia. Bangkai manusia itu nggak termasuk dalam kategori tadi. Berarti ini misalnya ada bangkai tikus misal. Kita buang bangkai tikus, berarti kita sholat, kalau mau sholat harus wudhu lagi. Nah ini kita belum bicara caranya nih. Aduh, Bentar pusing. dulu, ini kan secara umum. Secara umum Hampir ya. semua ulama sepakat bahwa itu 6 bagian tadi yang termasuk dalam kategori najis. Nah, Ya. najisnya sendiri diklasifikasikan menjadi 3. Tadi 6 apaan tadi 6? 6 itu kan ruang lingkup. Nah, Ruang lingkupnya. sekarang jenis-jenisnya. Bodoh nih kalau subuh. Ntar diuji, nggak bisa apa. Iya, makanya takut tanya balik. 1, Satu, mukhaffafah. mukhafafah. Mukhaffafah. Pakai tasdid, mukhaffafah. Mukhafafah. Nah, itu artinya najis yang ringan. Kedua, mughaladzah. Mughaladzah. Berat. Yang ketiga, mutawasitoh. Itu Sedang. dan Ukuran baju, small, medium. SML ya, SML. Yang S dulu deh, yang ringan Nah, dulu. Yang ringan dulu. Di antaranya ada Mukhafafah. mukhaffafah. Yang masuk kategori mukhaffafah itu di antaranya udah punya anak belum? Alhamdulillah 3. Usia berapa? 35. Yang paling kecil maksudnya. Oh, kirain bapaknya. Bukan usia bapaknya udah kegiatan. Yang paling kecil 6 bulan. 6
bulan. Perempuan. Perempuan. Kalau perempuan harus ya. Nanti membersihkannya harus diwajibkan harus membersihkan. Tapi kalau yang anak laki-laki belum sampai umur 2 tahun dan dia hanya menggunakan ASI dari ibu, nggak pakai yang lain-lain, makanan yang lain, itu cukup dipercikan saja. Kok kita kena air kencingnya gitu? Itu cukup dipercikan. Kalau laki-laki, Waduh. ih laki-laki Perempuan harus bersihin. alasannya entar jelasin ya beneran ya. Kenapa laki-laki cukup dipercikin sementara Kalau perempuan yang lain, harus dipercikin? Iya. Ntar jelasin Iya, beneran. itu ada hadisnya Iya, tuh. iya, iya, udah. Diminum, Iya, Bang nih. Alhamdulillah. Lumayan teh manis ya. Saya termasuk nggak terlalu suka kopi. Hmm, kopi luwak gitu. Itu dari musang kan? Iya, itu kan Jadi kotoran. kotorannya musang. Katanya musang makan biji kopi. Nah, kotoran keluarnya itu mahal banget loh. Nah, Per kilonya berapa gitu. Tapi kan itu termasuk kotoran. ya ini ada 2 mazhab dalam masalah ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, kita kalau bicara orang yang takwa nih, sebagai orang yang bertakwa nih, sebaiknya kita ambil langkah hati-hati. Berhati-hati. Masih banyak pilihan Kopi-kopi kopi yang lain. lain. Kenapa nggak gunakan kopi yang lain? Tapi kadang-kadang kalau makin mahal orang makin penasaran ya. Nah, itu kan kayaknya sebuah lifestyle ya, jadi Jadi- gaya hidup. Jadi hindarkan aja Hindarkan. ya. Kecuali Banyak kalau kopi emang yang lain. kalau udah nggak ada pilihan lain. Kalau kurang nambah lagi berapa gelas? Sampai mabok kopi. Kalau yang tidak boleh kan itu termasuknya najis apa? Mukhafafah, mughalado atau satu lagi tadi apa yang sedang-sedang saja? Mutawasito. Mutawasito. Jadi nggak membolehkan juga macam-macam. Ada yang nggak membolehkan pada saat kita nih harus misalnya wudhu lagi, atau ada yang membolehkan tidak usah wudhu lagi, ada yang mengharamkan, nah, macam-macam. Gitu. Jadi sebaiknya kita ambil hati-hatinya, tinggalin. Kata Nabi, da' mayuri buka ila mayuri. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Berarti yang mukhafafah tadi apakah perlu kita wudhu lagi atau hanya untuk membersihkan saja? Yang mukhafafah? Bersihkan saja. Wudhunya nggak batal. Tidak batal. Yang tadi yang ringan ya, yang air ringan, kencing bayi mukhafafah itu. Misalnya Kalau nih lagi wudhu, tiba-tiba ada orang yang ke masjid bawa anak. Kuncir aja, surut loh, kena sarung dikit. Ya udah bersihin Sarungnya sarungnya. aja bersihin, wudhunya nggak Nah, batal. Itu mukhafafah. Mughalado Mughalado yang berat. Yang tadi udah disebutin. Itu mah dicuci segala macam. 7 kali. Salah satunya entah di awal atau di akhir dengan tanah atau pasir. dan wudhu kita batal juga. Pak. Ya diulang lagi. Iya iya iya. itu Iya. dia. Satu lagi? Tajdid, diperbaharui wudhu kita. Hmm, Satu lagi mutawasitoh. tawasito. Pengertiannya di luar yang 2 tadi. Oh iya iya iya. Di antaranya ya. Tadi air kencing kita, air kencing orang dewasa. Kita kan suka kencing tuh saat diurinoir Nah, gitu. Suka nyiprat kan Nah, serat. jadi kan merubah baunya kan ada bau, berubah bau, rasa, warna. Bersihinnya gimana? Nah, termasuk tadi yang kita sebut mutawasito tadi, bersihkannya adalah cukup 3 kali. Asal hilang rasa, bau, dan warnanya sudah cukup. Dirasain gitu. Bisa kena ini dia masih rasa kencing Mungkin gitu. antara rasa dan bau itu mungkin ada yang Oh gitu, oh iya, iya, bau, iya, iya kan? 3 kali ya 3 diusap kali, gitu ya bisa. betul. Oh. Cuma ada 2 mutawasito itu ada 2 macam. Ada yang mutawasito al-ainiyah, ada yang hukmiyah. Al-ainiyah itu yang kelihatan. Hukmiyah itu yang tidak terlihat. Yang terlihat contohnya bekas minuman keras. Tapi nggak langsung, udah seminggu yang lalu aja gitu kan. Bekas minuman keras itu masuk ainiyah. Yang bisa dilihat. Tapi ada juga nggak bisa dilihat. Nah, saya penasaran dengan yang air kencing tadi karena itu kan keseharian kita banget, Bang. Kita pipis misal jam 9 pagi. Kita tahu kena cipratan nih. Boleh nggak dibersihinnya nanti pas jam 12 pas mau sholat zuhur? Nah, Atau itu nanti, harus saat itu itu juga? nanti masuk ke dalam kategori yang kedua tadi, yang hukmiyah. Tidak terlihat, sudah tidak kelihatan kan? Iya, iya, iya. Tapi Tapi kita harus tahu. diingat, harus dibersihin juga itu. Oh, iya, 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 iya. Misalnya, Aduh, itu emang harus hati-hati ya karena tadi membatalkan sholat dari hal Nah. kecil gitu aja. Cuma kita sholat 5 Iya, waktu kalau iya. kita penuh najis di ya. antara syarat sah sholat kan bersih dari segala kotoran dan najis. Nah, sekarang nih, tadi kan ada dubur dan juga Kubul, kubul. Kubul tadi baru air kencing. dubur udah tahu dubur, Dubur itu kotoran angin besar atau angin BAK, itu BAB. BAB buang air besar. Nanti dijelasin ya. Kita makan gorengan dulu. Balik lagi ke topik, jangan dilupakan mengenai tadi tuh Kubul dan dubur. sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. Kalau dubur kan belakang ya, Itu sama lah kalau ya. bahasa inteleknya anus, Ya 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 ya. bisa berupa angin. Itu kan batal sholat tuh. Ya ya ya. 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 Tapi ada juga yang maksain diri. Nggak bunyi baunya, nggak bunyi, tapi kok berbau. Bisa salah satu bisa bunyi,
Ada juga kan orang bunyi tapi nggak bau ya. Sama aja yang penting keluar angin. Ya keluar itu kan termasuk kategori. Udah bunyi bau lagi. Tapi nggak bunyi tapi bau. Ada juga. Itu pasti itu membatalkan sholat, iya ya. Kalau buang air besar pasti kita harus Ya, wudhu. otomatis. Nah kalau itu sekarang Nah, sekarang kalau yang di depan, di depan wanita dulu aja menstruasi. ya nanti jadi ada yang namanya air kencing ya. Biasa otomatis ya. Ya itu pasti membatalkan Nah, wudhunya. Kalau kemudian- kena dibersihkan. Nah, Menstruasi kan udah ada ketentuannya. Orang yang dalam kondisi haid udah diwajibkan. kalau kena darah menstruasi. Nah, kalau disebut dalam satu pendapat ulama itu dikatakan kalau jumlahnya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar, kuantitasnya dibolehkan. Itu istilahnya najis yang dimaafkan. Itu ada istilah tuh. Najis yang dimaafkan, afawiyah. Selama jumlahnya tidak terlalu besar. Seperti misalnya baru pulang haji nih, Ya ya ya. tiba-tiba dia udah tinggal dikit lagi mau tawaf tuh udah tinggal 1 putaran lagi, udah kan 7 kali udah pernah. Tiba-tiba keluar. Nah, bagaimana itu? Kalau jumlahnya tidak terlalu signifikan, maka boleh teruskan. Insya Allah dianggap itu menyempurnakan. Nanti selesainya, tolong yang kelihatan netes itu dibersihkan, kemudian diproteksi lah supaya tidak mempengaruhi pemandangan gitu. Kalau kita yang kena misal, kan saya laki-laki, saya nggak menstruasi, tapi kita misal kena darah menstruasi. Bersihin, Bersihin masuk dalam aja. kategori mutawasito. Oh iya. Mutawasito yang ainiyah yang kelihatan, bersihin sampai hilang warna dan baunya. Nah, Nggak usah oke, dirasa. itu. Nggak usah dirasa. Pahit. Madi. Nah, ntar dulu mani dulu. Oh mani. Mani sesuatu sperma yang keluar dari laki-laki ya, maka harus dibersihkan sampai hilang warna, rasa dan bau. Sekurang-kurangnya ulama mengatakan 3 kali. 3 kali itu baru bersih dari najisnya, Belum. tapi belum memenuhi unsur higienisnya. Iya iya iya. Cuci dah tuh. Cuci dan juga udah gitu mandi. Tidak Sekarang hanya- udah ada teknologi mesin cuci juga. Iya, iya. Apa? Dan bukan wudhu saja, kita harus mandi wajib. Hmm. Itu mani jelas keluar. Madi itu Ustaz. Nah, ada lagi yang mazi. Mazi, Ada mazi. Mazi itu adalah sesuatu yang keluar sebelum mani. eh, Itu najis juga. itu masuk kategori pelumas. Jadi nggak usah sebutin Nah. pelumasnya. Tapi najis atau enggak? Ini ada 2 pendapat. Ya, dia tidak termasuk bagian dari yang mengatakan boleh, dia nggak termasuk bagian daripada mani, dia nggak termasuk gitu. Yang termasuk bagian dari mani itu kan pengantar menuju ke mani, masuk bagian yang mani juga, berarti sama larangannya. Jadi mandi Ya wajib kita kembali juga. lagi tadi, hati-hati lebih bagus. Hah, mandi wajib juga saya keluar masih doang. Hati-hati lebih bagus, Duh, tapi repot ya. tidak dilarang. Ustaz, tapi walaupun repot tapi itulah untuk menjaga Nah. kita keabsahan dari sholat Betapa kita ya. Allah tuh innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh suka orang yang suci dan Suci. mensucikan diri, bersih. Allah tuh suci, Iya, tidak iya. menerima kecuali yang suci-suci. Iya, iya. Kesimpulannya sedikit aja, Bang. Nggak saya lagi mikir nih kalau orang punya mesin Mesin cuci. itu bagaimana ya kalau tiba-tiba di dalamnya sudah kena najis ya? Iya, Itu mesin segala cucinya kena pakaian, najis. semua selesai. pakaiannya kena. Waduh, tapi Ya, ya memang. itulah kita harus berhati-hati Nah, tadi ya. artinya harus berhati-hati. Kesimpulan kita, intinya Allah itu menghargai kebersihan seseorang. Makanya disebut dalam hadis kan, an-nadhafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan sebagian dari iman. Mestinya orang Islam itu harusnya bersih, wangi, ya kan? Tidak membuat pemandangan jadi jelek, kotor, bau Iya, gitu kan. sumpek, lah. Iya, iya, iya. Jadi itu sebenarnya itu arahnya Ya. supaya dalam pergaulan kita lebih bisa diterima. Ya. Gitu. Oh Islam itu indah. Gitu. Ya, bukan berarti harus bajunya baru terus ya, tapi Nah. minimal wangi, bersih. Baru-baru tapi nggak pernah dicuci suka juga. Iya, alhamdulillah akhirnya aku tahu nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi-pagi sudah nambah ilmu lagi mengenai najis. Nih ntar mau bazir nih. Oh iya, iya udah. Oh ngomong aja haus.